Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Hai pemirsa RRI Net, RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Semarang. Kali ini kita mau ngobrol, kita mau ngajakin gabung satu musisi lokal Semarang. Ya, nanti kita mau kenalan. Dia masih muda banget, cantik banget, prestasinya banyak dan siap untuk go nasional. Dan siapa dia? Terus kira-kira apa aja pertanyaannya? Tenang aja ya. Mungkin saya akan mewakili semua pemirsa, akan menanyakan banyak hal ke dia. Semoga sih dari nanti semua yang kita obrolin ini bisa berfaedah, bisa jadi semacam apa ya, masukan, dan juga yang nonton nanti bisa andai kan aku bisa kayak dia, oh dia aja bisa kenapa aku enggak gitu ya. Siapakah dia? Sabar dulu, abis ini kita langsung ajak ngobrol musisi muda yang satu ini. RRI Live Music di RRI Net. Semua serba digital, semua serba AI bahkan, dan ini mungkin di beberapa hal baik, positif gitu ya. Tapi beberapa sisi yang lain sedikit mengkhawatirkan bagaimana nasib kita-kita yang memang bukan di bidang itu, yang masih pelakunya perseorangan manual gitu ya. Akan muncul banyak pertanyaan gitu, termasuk musisi di era teknologi AI ini. Pertanyaan besarnya adalah akankah bisa bertahan? Nah, kita mau bahas ini sekaligus seperti yang tadi saya udah jelaskan di awal, mau kenalan ke satu musisi muda, cantik, prestasinya banyak banget dan siap go nasional. Dia adalah Adila Hansari. Hai. Halo Kak. Aduh, jangan panggil Kak dong, panggil Riz. Oh iya. Kan kamu umur berapa? 17. 21 masih dikit lah selisihnya ya. Dila, kamu sekolah di mana Dila? Di SMA 4 SMA 4 Iya. Semarang. Betul. Oke, coba. Tadi aku udah spill ke pemirsa yang nonton di RRI Net, RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Semarang. Tadi aku bilang kamu tuh prestasinya banyak banget. Bener nggak? Wah, amin. Ya, Bener ya? ya benar. Coba. Udah tahu namanya Adila Hansari. Sekolahnya di SMA 4 Semarang. Iya, betul. Prestasinya coba. Kalau tahun kemarin sih choir. Iya, di sekolah aku ikut choir. Kebetulan terakhir itu ada lomba di Bali Internasional. Itu dapat gold medal, dan tahun lalu juga aku Gold medal. Iya, tahun lalu juga jadi runner up Putrisma, Pak. Asik. Emang anaknya suka kompetisi ya? Iya, betul. Iya, coba kamu jawab deh pertanyaan besar aku tadi di awal. Musisi di era teknologi AI, akankah bertahan? Jawabannya? Ya, bisa aja. Bisa aja. Iya. Kenapa enggak? Iya. Hajar gitu ya. Betul. Bisa. Oke, sudah terjawab. Sebelahnya sekalian aku mau kenalin. Dia adalah David namanya, produsernya Adila Hansari berarti ya. Iya. Halo Mas David. Halo. Oke, Mas David. Ya. Musisi di era teknologi AI, akankah bertahan? Kalau tadi Dila bilang bisa aja, kenapa enggak? Iya. Kalau Mas David? Tentunya pasti. Pasti bertahan. Pasti bertahan. Pasti. Kenapa seoptimis itu? Karena musisi kan beda ya sama AI ya. Karena kan kita kan pakai rasa. Ya itu yang nggak bisa diganti sama AI. Oh, Feel. masuk akal ya. Iya. Karena ya sepinter-pinternya AI, dia bukan manusia. Iya. Dan otomatis dia nggak punya perasaan. Nggak bisa. Nggak ada feel-nya. Betul. Itulah kenapa musisi pasti akan bisa bertahan di tengah gempuran AI. Iya. Menurut Mas David gitu? Iya. Oke, baik ya. Dua jawaban dan jawabannya sama. Ini kalau misalkan Anda pemirsa juga seorang musisi atau terlibat ya aktivitinya dengan teman-teman musisi, apakah sama setuju jawabannya dengan mereka berdua?
semoga sih yes optimis dan yakin kalau ya tetap bisa bertahan gitu kan. Oke, kita balik ke Dila. Dila, cara kamu bertahan. Cara aku bertahan ya. Nah, ini kan kamu kan masih belia banget. Iya, Kamu betul. baru masuk ke industri musik Iya. gitu ya. Kamu juga punya single baru yang nanti kita Iya. akan bahas. Tapi ketika teman-teman atau guru di sekolah atau kamu browsing segala macam hal AI, digital, cara kamu bertahan dan eksis gimana? Mungkin itu ya, tetap jadi diri sendiri aja. Tetap jadi diri Ya, sendiri. jadi diri sendiri. Jangan bergantung sama AI. Oke. Iya. Dan tetap berkarya kan Iya, ya. betul sekali. Nah, ngomongin karya, Dila ini mau ngenalin ke pemirsa. Dia punya single judulnya Katakan Padanya. Iya. Ini adalah single ke Pertama. Yeay, pecah telur, yeay. Gimana Iya. ceritanya? Katakan Padanya ini single yang seperti apa tuh? Kalau lagu Katakan Padanya ini bercerita tentang seseorang yang suka sama orang lain tapi nggak berani untuk ungkapin. Jadi cuma bisa dipendem aja. Orang ada suka sama orang lain, Iya. tapi nggak berani ngungkapin, Iya, betul. dipendem. Iya. Berarti sedih lagunya? Apa seneng atau gimana nih? Sedih tapi nggak sedih juga sih. Cuman kayak suka apa ya? Kayak cinta monyet gitu lah. Oh, Iya. karena relate banget sama belia ya. Iya, betul. Kan? Ini kisah siapa? Kisah penulisnya. Oh, kisah Mungkin ya. penulisnya. Udah terjawab. Berarti siapa penulis Katakan Padanya adalah David. Bener ya Iya. Mas ya? Iya betul. Gimana Mas? Ini curhatan pas umur berapa ini? Ini sebenarnya lagu lama Mas. Dari zaman SMA sih. Cuma draft lama kebetulan aku kan ketemu Dila. Dia umurnya masih muda kan. Aku kasih lagu itu kebetulan cocok gitu kan. Memang itu lagu lama. Dan Relate ya. Oh, lagu lama kalau yang nyanyi Mas David sendiri nggak relate, ya kan, nggak relate gitu. Ketemu Dila dan akhirnya jodohnya sama Dila lagu ini. Betul. Terus gimana? Ketemu Dila momen apa, Mas David? Di studio recording ya. Kebetulan dia main di tempatku. Dia punya kenalan namanya Pak Joko, teman saya. Terus ya tiba-tiba langsung kita ini mengalir aja. Tiba-tiba langsung kenalan. Recording langsung coba lagu aja gitu. Iseng sih awalnya. Project iseng ini. Oh gitu, segampang itu ya ngasih lagu ya. Iya. Harga berapa itu? Dila? Iya. Oh jadi memang apa ya? Satu fun fact adalah ini tuh lagu lama sebenarnya. Iya. Lagunya Mas David dia bikinnya zaman SMA. Iya. Makanya ceritanya tentang orang yang suka sama orang tapi dipendem nggak berani ngomong. Iya, Gitu betul. ya. Di studio recording Mas David ketemu sama Dila. Iya. Dikenalin sama Pak Joko. Iya, betul. Dan kita tampilkan ini dia Pak Joko. Nggak ada. Nggak ada. Ketemu Pak Joko dikenalin, coba rekaman iseng, jadi sebagai seorang penulis lagu gimana lagu bikinannya dinyanyiin sama Dila, Mas David? Pastinya seneng ya karena kan sesuai dengan umurnya. Jadi ekspektasi buat bikin lagunya kan pas gitu kan. Sesuai umur jadi dapat dia nyanyinya. Dan puas ya? Puas ya, kebetulan dia kan punya karakter vokal yang unik ya. Jadi cocok lah buat lagu itu. Oke. Dila, berapa lama rekamannya? Kalau proses rekamannya sendiri selesainya ya itu 2 bulan. 2 bulan? Iya udah Dari semuanya. start Iya. sampai jadi lagunya Iya, 2 bulan. Oke, Iya. selama 2 bulan gimana kerja keras kamu? Ya mungkin itu ya susah bagi waktunya karena masih sekolah juga. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Gitu. Dan akhirnya setelah 2 bulan jadi lagunya. Iya betul. Tapi 2 bulan itu kan cepet juga kan Mas David? Maksudnya untuk bikin lagu loh ini loh. Kan karena materi lama ini. Oh iya. Jadi tinggal langsung take. Jadi prosesnya udah ke skip Iya. pembuatan lagunya ya karena udah ada materinya. Iya. Kendalanya apa Mas David 2 bulan ini? Kalau teknisnya untuk recording sih nggak ada ya. Paling itu sih waktunya dia susah untuk kita workshop bareng terus recording waktu nyesuin dia waktu weekend kan masih sekolah kan waktu itu. Weekend sekolah kamu?
Les. Banyak kegiatan. Iya, ada les, ekstra juga. Pusing ya anak zaman sekarang ya, aduh. Padat jadwalnya. Padat banget, tapi di sela-sela kepadatan itu akhirnya jadilah single Katakan Padanya ini. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol sama musisi muda yang satu ini, Adila Hansari dan juga Mas David, seorang produser. Katakan Padanya, itu single barunya. Aku masih banyak pertanyaan tentang single ini, jadi tetap dengerin keseruan kita bertiga. Setelah ini kita akan balik lagi. RRI Live Music di RRI Net. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Kini aku tak sabar, ingin hati kau untukku. Nyatakanlah kepadaku janji indah yang ku tunggu. Semua kini telah bersinar lagi. Takkan ku ingat dia Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskannya. Now that I found someone new, Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak mampu melupakannya. RRI Live Music di RRI Net. Yeay, pemirsa RRI Net, RRI Digital, dan juga YouTube channel RRI Semarang. Seneng kalau kita ngobrol sama sosok masih fresh, muda dengan talenta yang luar biasa gitu ya. Passionnya juga memang jelas kemana dan ada karyanya. Tadi kita udah ngobrol sama Adila Hansari,
David juga produsernya Adila, dan aku masih punya banyak pertanyaan sama kayak pemirsa RRI Net juga ya, mungkin ya ada banyak pertanyaan. Gimana sih masih muda udah bikin single dan berhasil ngatur sedemikian waktunya karena ada sekolah, ada les dan bla 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 bla, tapi Dila membuktikan dia bisa dan dia punya karya. Yuk kita lanjut lagi ngobrol sama Dila. Tada. Dila, nyanyi itu hobi, Iya. cita-cita, atau ya udahlah lagi senang nyanyi aja atau gimana? Hobi sih sebenarnya. Hobi. Dan kebetulan kok bisa jadi pekerjaan juga mungkin ya. Karena juga kadang reguleran juga. Jadi kayak ya. Sebentar. Dila bilang nyanyi itu juga pekerjaan. Iya Oke. bisa jadi pekerjaan. Bisa jadi pekerjaan. Di mana kamu nyanyi di mana aja nih regulernya? Ya mungkin di kafe-kafe gitu. Di kafe-kafe. Tapi nggak sering sih. Cuman ya kebetulan sering beberapa kali. Oke. Terus orang tua gimana? Orang tua mendukung sih. Oh iya? Iya. Karena kadang beberapa orang tua nggak bisa terima kan. Maksudnya kayak Iya. nggak bisa, kamu harus sekolah yang bener gitu ya. Iya. Nggak ada nyanyi-nyanyi di kafe gitu. Apalagi di kafe gitu. Banyak asap gitu. Aduh. Asap kebakaran gitu. Tapi orang tua kamu nggak? Sebenarnya kalau dari mama sendiri boleh nyanyi, cuman kalau waktunya sekolah, jadi kalau reguleran itu mungkin kalau weekend aja atau Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau selain hari itu kadang nggak boleh. Iya. Fokus untuk pelajaran. Jadi orang tua juga fair ya di sini. Iya ya. benar. Terus supportnya apa orang tua? Selain ngebolehin ambil reguler, ambil job di weekend. Support lain apa? Ya mungkin bantu mendanai ya. Iya pasti ya. Oh jelas ya, donatur Iya. utama ya. Iya betul sekali. Terus. Ya Sering nemenin nggak pas ngejob gitu? kebetulan kadang orang tua kerja juga jadi jarang nemenin. Tapi kalau bisa nemenin pasti nemenin. Dan orang tua tipikal yang percaya banget sama kamu ya. Iya betul. Maksudnya meskipun kamu nyanyi malam misalkan dan nggak ditemenin pun mereka juga open mind dan mereka percaya sama kamu. Kamu bisa jaga diri dan kamu tetap bisa perform maksimal gitu ya. Iya betul. Jadi yang penting ngabarin aja sih di mana gitu. Oke, kalau pacar dikabarin nggak? Nggak punya. Oh nggak punya, bisa aja masih. Iya. Dan apa ya? Jadi anak juga kita ngejalaninya happy dan hasilnya maksimal kalau dapat restu dan support dari orang tua gitu Iya, kan. betul. Jadi tenang gitu. Jadi tenang Iya. kan. Oke, katakan padanya akhirnya lahir. Kapan tepatnya? Jadi single ini. 28 November. Iya 28 November. 28 November. November 2024. Ya masih anget ya. Iya. Oke. Tadi ceritanya tentang apa udah, yang nulis juga di sebelahnya Dila alias David. Kita ke lagunya sekarang. Oke. Oke, ceritanya kan kayak tadi kayak orang yang suka sama orang tapi dipendem nggak berani ngomong ya. Iya betul. Kemasannya lagunya beat, middle atau slow eksekusinya? Middle ya jatuhnya. Jatuhnya middle. Oh ya musik. Dan memang dari awal David pengennya ke situ. Iya. Musiknya memang konsepnya pop middle lah gitu. Jadi memang single awal Dila itu memang kita pilih sengaja yang pelan-pelan. Nanti kan ada beberapa lagu yang dimasukin album yang upbeat ada, campur sih. Oh, coming soon ya, Iya. coming soon. Oh, udah ngomongin album nih, menarik nih. November kemarin, akhir November lahir single Katakan Padanya, dan barusan ya David mention nge-tag album. Dila, emang gimana planning kamu, strategi kamu gimana? Kemarin kan November single pertama, Iya. setelah itu sampai akhirnya album. Aduh. Gimana? Siapa yang mau jawab? Mas David aja deh. Ini masih single sih mas, kan masih peruntutan perjalanan promo kan ini kan. Jadi mungkin bisa Berapa aja lama lagi single kedua, berapa lama lagi single ketiga gitu? kita rencana sih planningnya sih per 4 bulan ya rilis. Cuma nanti untuk albumnya kita rilis tetap di 2025.
Oh, good news. Yeay. Kalau nggak ada halangan. Iya kalau nggak ada. Semoga nggak ada halangan, semoga. Jadi per 4 bulan rencananya single. Single by single per 4 bulan. Tapi di 2025 rencananya album perdananya Dila keluar. Ya insya Allah kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan ya semoga Iya. kita doain bareng-bareng. Makin banyak yang doain makin bisa terkabul. Amin. Ya kan? Oke, ngomongin album. Gimana konsep album perdananya Dila nanti? Konsepnya pasti yang jelas genrenya pop ya. Cuma kita lebih ke apa ya? Cheerful lah untuk seumuran dia yang relate dengan apa namanya liriknya juga. Jadi kita memang konsepin bener-bener yang sesuai umurnya gitu. Cheerful terus jarang sih galau, dihindari galau. Oh, karena balik lagi nyesuaiin umur Iya. dan yang relate ya. Oke, tapi kalau Dila sendiri emang seneng ke arah situ? Atau sebenarnya malah jujur seneng lagu-lagu galau gitu-gitu? Jujur suka dua-duanya sih, tapi kadang lebih sering sesuai mood sih. Kadang suka dengerin galau, kalau lagi pengen ceria dengerinnya yang ceria-ceria gitu. Oke, sampai sekarang udah kekumpul berapa materi? Oh, yang udah kalau di-keep udah dulu. di draft sih ada 8 ya. Cuma yang untuk recordingnya baru 3. Oh, udah 3 Iya, dong. udah 3. Udah 3. Soalnya dia ujian kan nanti Iya, nyesuaiin SNB. habis ini. Iya benar, Tahun ini. benar. Tapi capek nggak sih? Kayak kamu udah 3 rekaman lagu loh ini loh, dan masih ada 5 lagi yang belum kamu rekam. Capek sih jujur. Jujur Iya. capek ya. Tapi ngelakuinnya karena happy, karena seneng ya. Iya, jadi nggak kerasa. Nggak kerasa ya, Iya. happy aja jatuhnya. Betul. Oh gitu. Tapi emang kamu pengen punya album? Atau ini sebenarnya orang tua, kamu harus punya album? Atau jangan-jangan Mas David nih, pokoknya kamu aku Aduh. karyakan gitu apa Aduh. gimana? Kalau dari aku sendiri sih ngalir aja ya, nanti jalannya gimana gitu. Tapi kalau pengen sih pasti pengen. Oke, pengen ya, semua musisi pasti larinya pengennya punya album kan? Iya, betul. Oke, 2025 yuk doain bareng-bareng ya pemirsa. Semoga Adila Hansari beneran akan rilis album perdananya. Soalnya bangga loh kalau ada anak Semarang, apalagi masih muda gitu ya. Mereka punya karya. Misalkan musisi bisa sampai punya album, kita seneng sebagai anak radio serius. Jadi tiap kali kita ngeplay lagunya adalah musisi lokal tuh kita happy. Ya kan? Semoga nanti lagunya Dila sering bisa diputerin di Pro 2. Amin. Ya kan? Yang anak muda kan Pro 2 nih. Iya. Jadi lagunya bisa diputerin di Pro 2. Oke. Terus Dila, sampai kapan kamu mau nyanyi? Kalau tadi kan kamu soalnya bilang kan hobi kan? Iya. Hobi itu kan timbul tenggelam tuh. Aduh. Ini kamu Iya lagi sih. create album, lagi ngumpulin materi, prepare ntar mau rekaman bla 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 bla, tiba-tiba nanti kamu udah nggak hobi lagi sama nyanyi, gimana tuh? Gimana ya? Mau sampai kapan? Aduh, mungkin kalau untuk sekarang habis ini ya mau agak fokus di sekolah dulu. Habis itu baru mungkin sambil diselingin nyanyi lagi. Soalnya kan mau persiapan masuk kuliah PTN. Jadi ya Mau nggak mau harus milih. Iya, milih salah satu dulu Iya, iya. dari orang milih tua. fokusnya di mana dulu gitu Iya, ya. betul. Dan orang tua juga pengennya gitu. iya pengennya yang ya pasti paling utama sekolah dulu. Oke, yang paling utama sekolah dulu. Iya. Setuju ya. Oke lah, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya sama Dila, sama David juga. Dan surprise-nya adalah habis ini saya akan ajak satu narasumber lagi untuk gabung sama kita, untuk ngobrol sama kita sekaligus cross check. Kalau tadi pertanyaan awal untuk mereka berdua, musisi di era teknologi AI akankah bertahan? Itu pertanyaan saya dan mereka berdua jawabnya yes, pasti bertahan, kenapa enggak dan semacamnya. Nanti sekaligus kita akan cross check ke narasumber berikutnya yang akan kita ajak gabung. Siapakah dia? Sabar dulu ya. Nanti kita balik lagi tetap di RRI Net, RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Semarang. RRI Live Music di RRI Net.
belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas, sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat akhiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas, sedang aku di sini belum terima. Bohongkah tangismu sore itu di pelukku? Nyatanya pergiku pun tak lagi mengganggumu. Apa sudah ada kabar lain yang kau tunggu? Sudah adakah yang gantikanku, yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa jangan ada dulu. Baru lewat 1 bulan, kemarin ulang tahunku, tak ada pesan darimu. Tak apa, mungkin kau lupa, atau sudah ada hati yang harus kau jaga. Sudah adakah yang gantikanku, yang ku antar jemput setiap waktu, yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kalau bisa jangan buru-buru. Sudah adakah yang gantikanku, yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa jangan ada dulu. RRI Live Music di RRI Net. Di era digital seperti sekarang ini, apakah itu artinya album fisik bisa dibilang tamat? And bisa dibilang akan tersingkir? Itu pertanyaan untuk banyak orang, pertanyaan dari banyak musisi juga gitu ya. Dan kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Karena sekarang semua serba internet, kemudian musik digital juga banyak dijumpai, bisa dibikin, belum lagi AI dengan segala kecanggihan, kelebihan, kepraktisannya gitu ya. Dan itu juga yang akan kita cross check kali ini ke narasumber kita. Kalau tadi ngobrol sama musisi sama produser sudah terjawab ya tentang ketakutan-ketakutan musisi ini tidak terbukti gitu ya. Musisi sampai kapanpun tidak akan pernah tergeser, tersingkir dengan adanya AI, dengan segala macam kecanggihannya. Karena menurut mereka, ya AI adalah AI, bukan manusia dan gak ada perasaannya, gak ada feel-nya. Jadi tidak akan bisa tersingkir musisi dengan keberadaan AI. Tapi bagaimana dengan narasumber kita yang satu ini? Apakah sependapat dengan dua narasumber kita yang tadi kita udah ajak ngobrol, Dila dan juga David?
ataukah sebaliknya? Ya udah, saya akan mengundang kali ini ada Dr. Muhammad Habibie MSI, seorang pengamat sosial. Selamat datang Bapak Muhammad Habibie. Selamat datang, Assalamualaikum. Silahkan duduk. Panggilnya jangan Pak Mas, Mas aja. Mas, oh iya, kakak. Iya, enggak Mas aja. Mas. Karena kita ketemu sama orang-orang muda kan harus muda juga. Oke, siap Mas Habibie. Silakan duduk. Iya, ini tadi sudah sempat ngobrol di 2 segmen sebelumnya dengan, jadi ini sebelah saya namanya Dila. Oke. Dia masih belia sekali dan baru punya single baru, masih sekolah, baru mau fokus setelah ini ke ujian masuk kuliah. Tapi udah punya single baru, udah punya lagu sendiri. Mantap ya. Mantap. Lagi prepare buat album katanya untuk 2025. Dila. Sebelahnya adalah produsernya Dila, namanya David. Iya. Jadi mereka berdua ini yang memang berkecimpungnya, berkutatnya di musik gitu. Saya iseng random tadi di awal nanya ke mereka berdua tentang bagaimana nih nasib teman-teman musisi di era teknologi yang serba AI ini, akankah bertahan atau tidak? Dan keduanya sepakat menjawab, kenapa enggak? Pasti bertahan. Musisi nggak akan bisa tergantikan sama AI gitu ya. Nah, ini saya mau nanya ke Mas Habibie nih. Mas Habibie, Gimana Mas? melihat fenomena serba digital, serba AI, ketakutan teman-teman musisi atau pertanyaan netizen di luar sana tentang musisi yang akan tersingkir oleh AI, mungkinkah terjadi? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya tadi belum disebutkan namanya itu. MC-nya namanya siapa tadi? Oh, saya Aris Ardian, 21 tahun single. Oke, 21 tahun single. Panggilannya Mas Single atau Mas Aris ini? Mas single. Aris. Oke Mas Aris. Jadi pertanyaannya sangat bagus Mas. Jadi kalau kita menyikapi ya, melihat fenomena saat ini adanya teknologi digital, itu menurut saya adanya teknologi digital itu bukan berarti terus menyingkirkan yang konvensional atau manual seperti manusia disingkirkan teknologi, enggak. Oke. Malah saling melengkapi. Kalau kita melihat bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia, bukan untuk menyingkirkan manusia, tapi Oke. membuat manusia semakin support agar manusia itu selalu untuk berubah. Satu itu, yang kedua, kekhawatiran-kekhawatiran tentang adanya tergeser teknologi itu wajar. Ya. Karena apa? Karena teknologi itu bagaimanapun di era ke depan itu akan menjadi acuan yang utama. Itu yang paling penting di situ. Cuma teknologi tanpa ada manusia juga nggak bisa bekerja. Ya, setuju. Gitu. Makanya peran manusia itu tetap menjadi dominan. Maka di sini dituntut manusia itu agar produktif untuk memainkan teknologi. Jangan teknologi memainkan manusia, tapi manusia memainkan teknologi. Buktinya seniman. Oke. Seniman ini adalah salah satu faktor manusia memainkan teknologi. Dengan adanya musik, berarti kan dia memainkan teknologi Iya. permusikan. Iya. Sehingga musik itu bisa diterima oleh khayal lama. Iya. Seperti itu. Iya, Maka iya. anak-anak ini atau teman-teman ini, kita panggil teman-teman ya kan, kita masih muda, Iya. kita betin. Beda tipis ya. Tipis usia kan. Gitu. Ya, jadi Iya, iya. teman-teman ini, itu saya malah mengharapkan supportnya tinggi banget. Tinggi supaya dia itu punya kreativitas ya, punya konten-konten, terus prestasinya semakin ditingkatkan, sehingga nanti dengan peningkatkan sumber daya manusia, sumber daya teknologi itu akan menyertai. Oke. Tapi gini, masyarakat sekarang ini tuh mereka dengerin musik lebih suka lewat apa medianya? Ya. Jadi di sini harus kerja keras seniman, Mas. Oke. Ya, seniman itu jangan jangan membatasi diri, jangan pakai barier. Oke. Tapi seniman itu harus diterima di semua khalayak. Oke. Contoh, ketika seniman itu dia tidak membatasi diri, dia kemana-mana selalu smile, lah itu akan membuka pintu-pintu ruang bagi masyarakat. Selalu akan teringat dan selalu akan ada event-event tertentu yang memanggil manusia tersebut, artinya seniman tersebut. Beda ceritanya ketika seniman itu jaim. Ya. Nah, kalau jaim bagaimanapun yang namanya orang butuh entertain ya larinya tetap ke teknologi. Tapi kalau seniman itu nggak jaim, butuh Mas
Manusia itu interaksi itu tidak hanya tertawa di depan teknologi, tapi tertawa di depan kita tertawa gini kan lebih enak nggak dikatakan orang gila kan? Iya benar. Gitu. Jadi kita harus berpikir positive thinking. Oke. Teknologi itu tetap kita pakai, tapi sumber daya manusia harus kita tingkatkan. Oke, masuk akal sih ya. Iya. Coba kita cross check ke senimannya nih sekarang. Jadi Mas David ini arranger, produser. Mas David, dengan segala kemudahan AI tadi ya, bener nggak? Dengan adanya AI, orang yang sebenarnya dia bukan arranger pun bisa arrange lagu, bisa bikin lagu. Orang yang nggak bakat sebenarnya untuk bikin lagu karena ada AI, jadi dengan gampangnya bisa bikin lagu, bener nggak? Betul. Jawaban itu bener. Bener. Oh gitu. Terus gimana? Kalau Mas David, tipikal yang gimana? Yang memang ada basic ke situ atau yang enggak tapi ada AI jadi akhirnya bisa? Sebetulnya AI itu mempermudah kita juga ya untuk apa? Untuk bikin musik juga. Cuma kendalanya kan itu memang feel-nya kan nggak bisa kita compare dengan manusia ya kalau kita bikin musik. Ya kita harus pinter-pinter untuk memanfaatkan teknologinya itu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan AI jadi lebih bagus lah gitu kalau adanya teknologi AI itu untuk musisi. Oke, Iya. persis seperti yang disampaikan Mas Habibie tadi. Betul. Adanya AI ini ya kolaborasi dan ya membantu manusia, bukan manusia yang dikendalikan oleh AI itu salah kaprah Iya, gitu betul. ya. Dan teman-teman musisi juga memanfaatkan itu ternyata. Betul. Oke, kalau kita bandingkan Mas dengan zaman dulu sebelum AI marak seperti sekarang ini. Maksudnya gimana? Berarti dulu lebih ekstra kerja keras sebelum Oh, ada iya. AI itu Betul. teman-teman. Tapi kan buktinya zaman dulu juga udah ada musik Mas. Betul. Sebelum ada AI itu udah ada musik, udah ada arranger top juga. Ya cuma kan terbatas ya kayak zaman sekarang kan home recording banyak. Mana punya orang bisa bikin di rumah. Kalau dulu kan apalagi pakai pita ya. Jadi terbatas sih untuk orang recording. Untuk rekaman aja dulu udah apa ya istilahnya udah mewah lah kalau kita rekaman di era 90-an kan. Iya. Kita harus ke record label bahkan untuk kita submit ke sana biar bisa rekaman bikin album. Cuma kalau sekarang orang biasa pun bisa rekaman di rumah. Kita beli alat sendiri, belajar di YouTube, kita bisa recording dengan AI apalagi. Iya, oh itu positifnya AI. Iya. Ketika kita bisa memanfaatkan dengan tepat Betul. gitu ya. Oke. Kita ke Mas Habibie lagi. Mas Habibie, jadi kalau dari pengamatan Mas Habibie gimana nasib teman-teman musisi ke depan ini? Iya, kalau saya melihat nasib teman-teman seniman ke depan itu semakin cerah. Semakin cerah. Iya dong, Oh, jadi jangan ada ketakutan tersingkir sama AI ya. Itu enggak ada alasan itu. AI itu supportnya untuk mensupport seniman. AI itu dampaknya itu kita ambil yang positif. Oke. Contoh tadi yang sudah disampaikan bahwa sekarang ini kalau menciptakan lagu dengan menggunakan kolaborasi AI itu malah lebih bagus, Iya. ya kan? Dan nilai jualnya semakin tinggi, kan gitu. Iya. Dan promosinya pun semakin diminati masyarakat. Iya. Maka teknologi AI ini adalah salah satu support agar manusia itu atau orang itu semakin banyak berkarir, gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari segi negatif, ya itu nggak akan maju. Iya, setuju. Makanya saya tadi melihat ada nama siapa Mas David. Mas David sama Mbak Dila ya. Itu menurut saya untuk karakter atau karakter sumber daya manusianya atau karakter Anda sendiri itu harus selalu berpositif. Bagaimana teknologi yang saat ini berkembang dan nggak mungkin ini dibendung. Berkembang itu menjadikan support Anda supaya Anda lebih maju daripada kemarin. Kalau kemarin konvensional, sekarang menggunakan teknologi AI. Oke, Gitu. masuk akal. Waduh, makin seru ini obrolan kita per AI-an dan permusisian. Nanti kita lanjut lagi, masih ada satu segmen yang gak kalah seru ya. Tetap bersama kita dan nanti kita lanjut. Saya terutama masih ada banyak pertanyaan nih di sini. Apa aja pertanyaannya? Sabar dulu. RRI Live Music di RRI Net. Mengapa kita di
Ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan dirinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bakal tak sesaat pun teringat, kau yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan dirinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bakal tak sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini, ku coba tahan namun tak berhenti, mengalir tuh kau yang takkan mengerti. RRI Live Music di RRI Net. Jadi kalau kita melihat data yang dirilis oleh Nielsen, ini memang masa depan album fisik lumayan bikin cemas gitu ya. Tapi tadi Mas Habibie sebagai pengamat sosial memberikan apa ya, rasa tenang ke teman-teman musisi, katanya ke depan masa depannya cemerlang gitu. Tapi gimana? Coba kita cross check lagi ke yang pelakunya langsung mungkin. Dila. Oke. Dila, ini ada data dari Nielsen yang mengatakan kalau masa depan album fisik memang faktanya bikin cemas. Kamu yang rencananya tahun depan akan mengeluarkan album, Iya. gimana? Cemas nggak nanti albumnya ada yang beli nggak kira-kira gitu-gitu? Aduh, kalau dari aku sendiri sih nggak cemas ya, karena kan kita bisa memanfaatkan teknologi dan kita bisa share promo-promo terus, misalkan di Instagram, di YouTube. Jadi pastinya album fisik juga ada penikmatnya gitu, masih laku dan ada yang mau beli. Tetap optimis ya. Iya, betul. Oh, justru memanfaatkan digitalisasi tadi Iya. sebagai media untuk promosi. Betul. Gitu. Oh, jadi nanti followersnya, fans-fansnya bisa akses di segala macam platform itu dan akhirnya karena
Dila bisa promoin pinter-pinter promo di situ, orang ngeh, orang lihat dan orang beli album fisiknya. Iya betul banget. Bagus. Mas Habibie, gimana nih gimana, ada Mas? data Nielsen album fisik terancam? Ya. Sedangkan tadi Mas Habibie kan menenangkan nih teman-teman musisi masa depannya cemerlang gitu kan. Iya. Jadi gimana? Mungkin bener-bener nggak bisa jualan fisik kah nanti? Atau teman-teman musisi harus apa nih berarti untuk bertahan hidup nih? Oke, terima kasih Mas Haris. Pertama saya sampaikan dulu, yang namanya Nielsen itu kan manusia. Bolehlah manusia mengadakan survei kan boleh kan? Oke. Boleh, survei kan. Survei berdasarkan digital yang saat ini lagi berkembang. Ya. Hasil surveinya itu ternyata analisanya bahwa nanti manusia akan mengalami keterpurukan kalah dengan AI. Ya. Kan gitu. Itu tidak masalah. Namanya orang survei. Kan Ya. gitu. Sekarang kita bicara faktual. Faktual. Artinya begini. Dengan artinya teknologi AI, mestinya seniman-seniman ini akan terpacu. Karena AI itu, terutama medsos, itu bisa jadi salah satu iklan. Iklannya mereka pendatang-pendatang baru atau yang sudah lama untuk beriklan di sana. Iya. Kan gitu, medsosnya banyak banget, terus akhirnya banyak followernya dan sebagainya. Laku kan itu. Kalau dulu seniman itu mencari media untuk iklan itu mahal. Sekarang murah. Iya. Nah, itu salah satu poin. Mungkin itu yang dilepas sama Nielsen. Lupa dia kalau ada faktor positifnya di situ. Iya. Nah, kan gitu. Iya. Maka kalau saya melihat bahwa generasi muda Gen Z ini adalah potensi besar memanfaatkan medsos untuk iklan, terutama para seniman-seniman ini. Karena kalau Gen Z ini memanfaatkan teknologi dengan benar, itu akan menjadikan pundi-pundi keuangan tersendiri. Jadi Gitu. persis yang disampaikan Dila tadi ya. Iya, gitu. Dia nggak khawatir karena dia punya medsos, dia orangnya memang suka digital juga, jadi malah tempat buat promonya dia. Iya, tempat promo. Bahkan sejarahnya Facebook itu promo pertama kalinya di mana? Di garasi mobil, tempat yang kecil. Iya. Sekarang siapa yang nggak tahu namanya Facebook? Nah, kan gitu kan. Dari situ kita bisa melihat bahwa iklan sekarang itu nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu orang seniman mau mau pentas itu modalnya mahal. Sekarang modal murah. Kurang putih diputihkan bisa. Kan Iya. gitu ya kan. Itu teknologi AI itu. Iya, Ya kan? iya. Kurang bagus suara dibaguskan bisa kan gitu. Kurang penampilan menarik dibuat menarik bisa. Dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan menurut saya gini Mas Haris. Yang namanya Nielsen itu kan dia sebagai seorang pengamat, surveyor bidang sosial, terutama kajian kaitannya dengan masa depan musik, itu kekhawatiran sangat biasa, lumrah. Iya. Lumrah sekali ketika memberi masukan, tapi dia ada penilaian positifnya. Positifnya apa? Ketika dia sudah mensurvei teman seperti itu, tantangan tersendiri buat generasi muda bahwa apa yang disampaikan itu tidak 100% benar. Oke. Itu. Sebentar. Saya jadi penasaran nih Mas Habibie. Kalau kita ngomongin kualitas gimana? Dengan adanya AI ini dibandingkan dengan dulu sebelum ada AI nih. Oke. Kalau dulu kan bener-bener real gitu ya. Karena Iya. nggak ada AI nih. Nggak ada Iya. yang bisa memanipulasi atau membenarkan atau membetulkan gitu. Dibanding dengan sekarang ini ada AI yang semuanya bisa dipermudah. Bisa dikoreksi gitu. Secara kualitas gimana? Oke. Kalau dari segi kualitas dalam artian tarik suara atau kualitas periklanan itu saat ini positif. Oke. Ya, tapi kalau dari segi kualitas yang lain tanda kutip komentator ya saat ini buat aja itu sebagai introspeksi diri. Ya gitu. Jadi yang namanya medsos itu terbuka, itu go public gitu. Ya. Semuanya bisa mengomentari. Orang Indonesia ngomentari luar negeri bisa, orang negeri ngomentari Indonesia bisa, sebaliknya itu menjadi poin di mana poin-poin itu menjadikan motivasi. Oke. Motivasi jangan sampai kita runtuh karena dikritik sedikit terus nanti baperan. Itu lemahnya Gen Z, Mas. Iya. Gen Z itu punya kelemahan dia anak manja. Iya. Nah, di situ kritik Sensi. dikit, sensinya tinggi. Nah, ini yang harus menjadi salah satu nilai tersendiri agar sensi itu disingkirkan secara pelan-pelan gitu. Karena teorinya itu kalau Anda ingin jadi orang sukses, di situ Anda harus menjadi orang yang kuat. Kalau nggak menjadi orang kuat, gimana mau jadi orang sukses? Oke. Kan gitu. Makanya dengan adanya kritikan-kritikan itu, anggap aja itu motivasi. Motivasi buat Anda supaya Anda lebih baik daripada yang kemarin.
Sehingga nanti Anda akan selalu optimis. Yang terjadi adalah apa yang Anda kehendaki itu akan menjadi suatu kenyataan. Karena suksesnya orang Mas Aris, itu berasal dari titik optimisme. Oke. Mas Aris punya perasaan yang optimis, pengen punya mobil bagus. Nanti ke depan akan terpacu untuk punya mobil bagus. Ya, setuju. Ya kan gitu kan. Setuju. Mbak Dila pengen punya suara emas. Mbak Dila harus selalu belajar untuk mengasah vokalnya terus. Ya. Sehingga di ke depan akan mendapat suara emas yang dihidamkan. Nah itu yang menjadikan Anda harus optimis. Ya. Maka medsos itu ketika kritikannya negatif, anggap aja itu motivasi. Oke. Gitu. Ya, ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Habibie tapi saya simpan dulu. Sekarang kita ke pelakunya dulu, Mas David. Mas David, gimana soal kualitas tadi? Kurang lebih semua udah disampaikan Mas Habibie ya. Setuju ya? Iya setuju, cuma karena kita musisi, identitas kita kan rilisan fisik. Iya. Memang harus punya gitu, karena kan kita kan identitas musisi itu ya album rilisan fisik gitu sih. Paling itu sih yang aku tambahin. Jadi memang basically semua musisi pengen punya album dan rilisannya memang harus fisik. Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu dan nggak ada kekhawatiran jualannya fisik. Enggak ada. Semua zaman sekarang teknologi apalagi digitalisasi ya, kita bisa mempromosikan luas. Jadi kita nggak usah khawatir untuk promo untuk lagu dan jualan rilisan fisik. Jadi persis sama dengan yang disampaikan Dila sama Mas Habibie tadi ya. Pinter-pinternya kita memanfaatkan segala platform ini tadi untuk malah promoin untuk jualan di situ. Jangan malah takut dengan segala macam kemajuan teknologi gitu kan. Oke, Mas Habibie. Gimana Mas Aris? Ini yang diserang AI enggak cuma teman-teman musisi gitu ya. Iya, Kalau kita ngomong segala macam bidang pekerjaan bahkan. Sekarang pengurangan tenaga manusia di mana-mana, di segala macam bidang gitu ya. Betul. Tergantikan kemajuan teknologi dan juga AI. Terus gimana nanti manusianya tambah banyak? Seiring dengan kemajuan teknologi dan AI, mereka menggantikan beberapa bidang pekerjaan. Terus harus gimana manusianya ini? Yang sekian banyak dan semakin banyak ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Aris. Ini pertanyaan ini saya sangat senang ini. Karena kaitannya dengan masa depan. Jadi ketika kita melihat ya Mas, Indonesia lah. Kita melihat Indonesia, mikronya lagi Jawa Tengah. Oke, mikronya lagi Kota Semarang. Ya. Di Semarang ini kalau kita kalkulasi bahwa orang yang melek teknologi sama orang yang notabene abu-abu dalam bidang teknologi itu lebih banyak orang yang abu-abu. Ya. Oke ya. Jadi ketika kita bicara orang yang abu-abu teknologi itu usianya adalah di atas 56 ke atas. Oke. 55 ke bawah itu mereka minimal tahu jejet. Satu itu. Iya. Oke ya. Jadi ketika mereka atau usia-usia mereka produktif, mereka tidak mau belajar AI, ya terpaksa mereka ditinggal oleh yang namanya perusahaan industri. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ketika mereka mengikuti teknologi, mereka akan dimanfaatkan oleh industri. Lah permasalahannya banyak sekali SDM yang ter-PHK. Ya. Kan gitu kan. Lah PHK-nya perusahaan-perusahaan itu satu karena faktornya itu kan universal Mas. Satu karena kita bicara supply chain management kalau itu. Jadi manajemen rantai pasok mulai dari pasok bahan bakunya dia sampai penjualannya itu enggak sesuai. Jadi itu. Kalau teknologi produksinya dia tetap menggunakan SCADA, AI tetap itu. Tapi karena ini bahan bakunya sudah mahal, sudah tidak bisa dijangkau oleh perusahaan, dampaknya adalah kepada outputnya. Dia nggak bisa jual. Lah, kembali kepada faktor yang ada di Semarang lah. Semarang itu kan notabene mengarah kepada dunia industri. Masyarakat industri Semarang. Semarang ini kalau menjual industri atau dunia industri ini memang agak berat. Semarang agak berat. Tapi kalau kita menjual produk pariwisata itu Semarang sudah minimal itu sudah bisa menyusul Bandung. Kan gitu. Jadi ya kalau saya melihat bahwa ketika kita melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang masih abu-abu dalam bidang AI, ya minimal saat ini harus belajar dong. Belajar itu tidak harus panggil guru. Pakai YouTube juga bisa. Maka AI itu menawarkan kemudahan. Ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam. Lah itu dibuat belajar supaya nanti ketika dia sudah masuk ke dalam dunia, kembali kepada dunia pekerjaannya itu dipermudah. Contoh e-commerce. E-commerce itu kan salah satu potensi yang bisa untuk jadikan ladang untuk mencari penghasilan. Kan gitu. Lah
ketika kita atau orang itu gaptek, gimana mau jualan? Transaksi aja nggak paham, apalagi jualan kan gitu. Lah, akhirnya menuntut orang itu untuk tahu. Maka di saat ini pasar yang paling menjanjikan adalah pasar e-commerce. Oke. Walaupun pasar tradisional itu jangan ditinggal. Ya. Karena itu adalah nguri-nguri Iya. budaya adiluhung. Oke. Gitu. Jadi memang kesimpulannya adalah ya jangan gagap teknologi. Betul. Harus melek teknologi. Betul. Dan pandai atau cermat memilih sektor pekerjaan lain atau Iya. beralih ke hal lain yang memang tidak akan tergantikan atau yang sedang marak. Contohnya e-commerce tadi. Iya, betul. Oke, cukup menenangkan ya sebagai umat manusia ini. Oke, terima kasih Mas Habibie. Dila juga sukses dengan singlenya. Amin. Kalau sekarang datang ke sini ngenalin single, tahun depan kita tunggu di bulan apapun itu, tanggal berapapun itu, datang ke sini ngenalin albumnya. Aduh, amin. Oke ya. Oke, siap. Mas David juga sukses ya untuk mengawal Dila. Semoga going to top ya. Semoga nanti benar-benar nama Dila diperhitungkan di industri musik nasional. Amin. Terima kasih semua narasumber dan itu dia pemirsa, kemajuan teknologi AI dan whatever apapun itu tujuan awalnya adalah membantu segala macam activity manusia, bukan sebaliknya. AI, teknologi yang ngontrol adalah manusia, bukan manusia yang dikontrol oleh teknologi, gitu ya. Bukan bermusuhan dan jangan takut tersingkir, tapi bagaimana kita sebagai manusia yang menciptakan teknologi, yang menciptakan AI, ya kita bisa menyempurnakan, kita bisa terbantu segala aktivitas pekerjaan kita dengan adanya teknologi dan AI itu tadi. Jangan gagap teknologi ya, mulai belajar teknologi karena mau tidak mau orang yang pinter di dunia digital, orang yang melek teknologi, orang yang lebih dibutuhkan ternyata nantinya di berbagai macam bidang pekerjaan. Oke, thank you banget semuanya dan sekali lagi terima kasih untuk 3 narasumber kita. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di RRI Net berikutnya. Aris Ardian pamit, bye. RRI Live Music di RRI Net. Kau memukau hatiku melebihi kata indah yang terucap. Kau hati
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.